Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lihat ya bagaimana cara Surya Paloh menggunakan media yang dikuasai Metro TV untuk menyerang kebijakan Presiden Jokowi yang dibangga-banggakan, yaitu Bandara Kertajati yang terus-menerus merugi. Kita lihat ya bagaimana Surya Paloh memporak-porandakan lawan-lawan politiknya melalui media yang dia kuasai selama ini. Pemirsa, Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat terus-terusan merugi. Suntikan modal diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak bandara ini beroperasi. Proyek bandara dengan nilai pembangunan 2,6 triliun ini 2,6 triliun disebut kajian. Satu, minim kajian ya, kelemahannya. Wah, mega ya. Nah, lihat bagaimana kamera menyorot kerusakan atap dari Kertajati. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di Bandara Kertajati. Tidak ada penerbangan di Kertajati, bandara terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Artinya, dalam 5 bulan ini saja, hanya terdapat 788 penumpang saja. 5 bulan kurang Lokasi 1.000. bandara disebut kurang strategis. Kurang strategis ya. Kelemahan kedua. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Sudah keliru. Saya sudah katakan dari awal bandara jangan dibangun karena tidak Bandara jangan dibangun dulu. Zaman SBY, Kertajati itu diusulkan ya oleh Pemda Jabar, tapi ditolak oleh SBY. Ditolak oleh SBY tapi dilanjutkan oleh Jokowi ya. Nah, kenapa SBY menolak? Yaitu tadi banyak alasannya. Salah satunya lokasinya ya. Tetapi Pak Jokowi memaksakan diri untuk membuat satu legacy dalam pemerintahannya tanpa atau sangat minim kajian terhadap apa-apa yang akan dia bangun, ya kan? Ini juga sudah bicara Agus Pambagio ini. Jangan dibangun karena lokasinya keliru. Tentu sekarang dipakai untuk umroh dan haji, tentu dibangga-banggakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ya, karena dia juga nggak mau kecipratan tentang masalah Kertajati yang nggak laku itu, yang sepi pengunjung itu. Maskapai penerbangan semuanya menarik diri dari Kertajati ya. Tentu dia membanggakan, alhamdulillah ini hari bersejarah 25 Juni kemarin penerbangan haji ini Kertajati adalah bandara kebanggaan Jawa Barat. Bukan kebanggaan Jawa Barat, kebanggaan Ridwan Kamil dan Jokowi. saya tidak baca studi kelayakan, tapi melihat lokasinya saja sudah tidak jelas. Jadi intinya dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Desain pemikiran awal sudah salah. Ya kan? Karena akses ke sana tidak ada. Akses. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh harus lewat Cipali. Sekarang kan Cisumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandara itu nganggur. 5 tahun bandara itu nganggur. Nilai proyeknya 2,6 triliun. Ya, jadi secara finansial juga tidak menguntungkan. Dalam rapat Badan Anggaran di DPRD Jawa Barat, PT BIJB selalu menjadi sorotan karena rapot keuangannya yang selalu merah. Dadi Rohanandi menyebut anggaran APBD Jawa Barat hanya sebagai mesin ATM Bandara Kertajati. Saya anggota Badan Anggaran yang Siapa ini? Anggota berat. juga setiap tahun memperoleh rekapitulasi soal Dadi Rohanandi. masing-masing BUMD. Dan Kertajati, BIJB Kertajati saya kira terus terang saja termasuk yang merah. Merah. Rugi. 1 bulan kira-kira biaya yang dikeluarkan untuk perawatan itu 5 miliar rupiah. Karena listrik aja kita sekitar 1 bulan 1,4 miliar. Belum gaji pegawai dan lain-lain. 5 miliar penghasilan pemasukan kurang dari 10%. Itu
Itu kata direktur utamanya ya. Sampai hari ini. Memang ada apologi bahwa di situ bisnis bandara itu katanya bisnis jangka panjang. Tapi saya kira poinnya tidak di situ. Sepanjang dia track recordnya bagus, kelihatan, ini kan mestinya tracknya naik juga dicermati sebagai BUMD yang punten, lagi-lagi jangan sampai kemudian APBD ini seolah-olah menjadi ATM untuk terus-menerus memberikan penyertaan modal ke BUMD. Ini celah. APBD untuk nalangin atau untuk membayarin Kertajati yang rugi. APBN untuk nalangin kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak biayanya. APBN dipakai 20% untuk membiayai IKN yang tidak jelas, ya, yang penuh kontroversi, yang seharusnya tidak perlu diadakan menurut para ahli karena studinya belum ada, belum jelas. Ya. Langsung main pindah aja. Biaya operasional bandara ini disebut mencapai 5 miliar rupiah sebulan. Sementara pemasukan yang didapat kurang dari 10%. Dengan rute terjadwal pesawat seminggu 2 kali. Ini bentuk cara Surya Paloh memukul ya lawan politiknya, dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang setelah Anies dicapreskan tanggal 30 Oktober 2022 di Nasdem Tower, kemudian Jokowi marah dan menjaga jarak dengan Nasdem, padahal Nasdem adalah partai pendukungnya dan tidak diajak rapat lagi di istana kecuali partai-partai yang tidak mendukung Anies Baswedan. Dan Amin Rais kemudian menyarankan supaya Surya Paloh fight back, pukul balik. Dan inilah cara Surya Paloh menggunakan media untuk memukul balik kebijakan Presiden Jokowi, yaitu dia bidik proyek yang paling besar, Bandara Kertajati, yang sudah 5 tahun mangkrak dan hanya menjadi bengkel pesawat dan sepeda motor. Ini artinya pihak bandara terus-terusan merugi. Bandara sebesar ini itu kan sebenarnya itu harusnya itu Muhammad Singgih, Direktur Utama PT BIJB. Listrik aja kalau dihidupkan itu ya, itu bisa 1,4-1,5 miliar setiap bulan, itu baru listrik saja kan gitu. Nah, kalau pada saat sekarang untuk SDM, untuk kebersihan, perawatan, pemeliharaan itu segala macam itu ya bisa sampai termasuk juga. Ini wartawan Metro TV didesain ya untuk mengungkapkan, melacak kenapa atau kondisi sebenarnya itu bagaimana ya. Dan di sini publik jadi tahu isi ya masalah dari Kertajati itu. Sepi penumpang karena awalnya adalah sepi kajian. Ya operasionalisasi lah untuk bandara itu bisa 4-5 miliar setiap bulan. Sebagai perusahaan daerah, Bandara Kertajati menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Upaya penyelamatan bandara ini berada dalam kondisi kritis. Perlu putar otak agar bandara ini tetap bernafas. Nah, itu ya satu cara ya Surya Paloh untuk mengganggu ya atau memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Dia bisa berbuat sesuatu ya. Dan tidak dalam posisi defensif, tapi sekarang dia melakukan satu serangan yang memukul balik kebijakan Presiden Jokowi, yaitu Bandara Kertajati yang megah yang dibanggakan, tapi rugi setiap bulannya sampai 5 miliar rupiah dan belum ada jalan keluar kecuali harus memutar otak. Siapa yang memutar otak? Palingnya nanti pemimpin baru, mungkin ya, Anies Baswedan dan Yeni Wahid dengan Gubernur Jawa Barat yang baru, entah siapa. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Itu, tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.